Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini aku akan menceritakan satu kisah nyata yang terjadi dalam keluargaku, yang begitu menyedihkan dan masih sedikit horor. Jujur, kisah ini mulai tahun 2011 sudah ku coba untuk ditulis, namun selalu gagal. Karena setiap sedang menulis, selalu ada kejadian mistis. Kali ini aku nekat untuk menyelesaikannya. Namun lebih dipersingkat, tidak aku jelaskan semua, karena banyak hal yang harus aku jaga. Kami bercerita tentang banyak hal, sambil sesekali diselingi candaan yang tentunya membuat suasana saat itu makin terasa hangat dan bahagia. Hingga tiba-tiba saja telepon genggamku berdering. Kulihat di layar HP-ku tertera nama adikku yang kedua menelpon. Ibuku yang biasa kami panggil Umi sempat bertanya kepadaku, "Siapa yang nelpon, Yat? Komandanmu ya?" Umi berpikir yang nelponku itu dari komandanku. "Bukan, Mi, ini dari Susi," jawabku. Singkat cerita, panggilan telepon dari adikku Susi pun aku angkat. "Assalamualaikum," salamku. Namun yang ku dengar dari adikku di sana bukan jawaban salamku, tapi tangisan histeris. Tentu saja, hal itu membuat aku terkejut. Aku sadar, saat itu pastilah ada berita buruk yang akan disampaikan adikku. Lalu aku beranjak berdiri dan berjalan naik ke lantai 2 rumahku, karena aku takut terdengar oleh Umi jika memang ada berita buruk. Aku takut akan membuat Umi shock. Dengan perasaan heran serta penasaran, ada apa gerangan Susi nelpon sambil menangis hingga sekeras itu. "Halo Dek, ada apa? Kenapa nangis?" Aku pun berusaha bertanya, ingin tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. "Aa, Teh Iis meninggal, barusan kecelakaan." Mendengar berita duka itu, hati dan jantungku serasa copot dan remuk rasanya. Teh Iis adalah kakak tertuaku yang tinggal di daerah Bangkinang, Riau. "Aa, pokoknya harus pulang ya, A. Susi bingung harus berbuat apa nih. Pulang ya, A." Rengek Susi sambil menangis pilu. Dengan tanpa terasa, butiran bening mulai menetes dari sudut mataku. Ya, walau aku laki-laki, tapi tetaplah tidak bisa menahan tangis ketika saudara kandungku berpulang. Aku pun dengan pasti menjawab permintaan adikku. Iya Dek, AA akan pulang ke Pekanbaru secepatnya," jawabku. "Sekarang adek yang sabar ya, yang tenang." Lalu telepon pun aku tutup. Setelah selesai bicara dengan adikku di telepon, sesaat aku jadi bingung. Apa yang harus aku sampaikan kepada Umi? Karena aku takut jika saat ini aku sampaikan kepada Umi, pastilah beliau akan shock. Demikian dalam pikiranku berkecamuk. Lalu aku memanggil istriku dari atas. Mungkin istriku bisa memberi solusi. Tak berselang lama, istriku pun menghampiriku di balkon lantai 2 rumahku. Aku pun menceritakan kepadanya kabar duka ini. Istriku sangat terkejut mendengar berita dariku. Lalu kami memutuskan agar malam ini tidak memberitahukan kepada Umi. Dan besok pagi kita berangkat untuk pulang ke Pekanbaru. Setelah selesai merencanakan semuanya, kami pun kembali turun dan bergabung lagi di teras samping rumah. Tak lupa aku cuci muka terlebih dahulu agar Umi tidak curiga kalau aku baru saja selesai menangis. Singkat cerita, setelah sholat subuh, barulah aku bercerita kepada Umi kalau kita semua jam 7 nanti akan berangkat pulang ke Pekanbaru. Namun masih tetap aku belum menjelaskan kenapa tiba-tiba mau pulang ke Pekanbaru. Umi sempat heran dan bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Sementara Umi baru saja 1 malam sampai di Natuna ini. Aku berusaha memberikan alasan yang walau sulit tapi akhirnya bisa diterima. Tepat jam 7 pagi, akhirnya kami berangkat menggunakan pesawat dan transit di Bandara Hang Nadiem, Batam. Naas,
Pesawat yang akan melanjutkan penerbangan kami ke Pekanbaru ada kerusakan dan harus diperbaiki. Aku merasa gelisah saat itu. Bagaimana tidak? Jika aku sampai terlambat, maka semakin lama proses pemakamannya. Berkali-kali aku bertanya ke loket, pesawat kapan bisa diberangkatkan? Jawaban dari mereka masih sama dengan sebelumnya. Belum pasti, Pak, tapi secepatnya akan diberangkatkan. Aduh, gawat. Gimana ini? Keluhku. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Akhirnya diumumkan agar penumpang pesawat dengan nomor penerbangan tujuan Pekanbaru agar segera menaiki pesawat. Walau kesal campur aduk, aku merasa lega. Akhirnya berangkat juga. Pada jam 4 sore, tibalah kami di Pekanbaru. Dengan mengurus bagasi dan sebagainya, akhirnya kami keluar dari bandara dengan menggunakan taksi jam 4:30. Kami meluncur dengan cepat menuju rumah orang tuaku. Kira-kira waktu yang akan ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Rumah orang tuaku memang lumayan jauh dari kota Pekanbaru. Tiba-tiba HP ku berdering tanda ada panggilan telepon. Aku lihat ternyata adikku Susi. Kuangkat dan kuucapkan salam. Assalamualaikum. Gimana dek? AA sudah sampai mana? Kami baru sampai di Pekanbaru dan baru keluar dari bandara, jawabku. Jadi gimana nih dengan Teh Iis? Hari sudah sore, hampir maghrib. Kalau nunggu AA, pastilah malam baru sampai. Kasihan Teh Iis terlalu lama menunggu, sambung Susi. Aku berpikir keras gimana solusinya. Akhirnya aku minta waktu 5 menit kepada Susi untuk mengambil keputusan, karena tentunya aku harus memberitahukan Umi cerita yang sebenarnya. Telepon pun aku tutup. Kemudian dengan berucap bismillah, akhirnya dengan berat hati pelan-pelan aku sampaikan ke Umi bahwa kita pulang saat ini karena Teh Iis meninggal karena kecelakaan tadi malam. Tak lupa aku mohon maaf baru mengatakan saat ini dengan alasan aku takut Umi syok dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalian tentunya bisa membayangkan bagaimana reaksi Umi saat itu. Ya, Umi histeris. Aku hanya bisa diam, ikut serta menangis sambil berusaha menenangkan Umi. Walau sedih, Umi sosok yang tekun dalam agama. Tak memakan waktu lama, akhirnya Umi bisa sedikit tenang. Setelah tenang, aku meminta pendapat kepada beliau mengenai jenazah Teh Iis harus segera dikebumikan. Akhirnya Umi meminta untuk bicara dengan Susi dan bicara mengikhlaskan agar jenazah segera dikebumikan tanpa harus menunggu Umi tiba. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam kami tiba di rumah. Proses pemakaman pun sudah selesai. Terlihat di halaman depan rumah terpasang tenda lengkap dengan kursi-kursi plastik. Di gerbang halaman rumah terpasang bendera putih. Lampu-lampu terpasang di halaman rumah. Sungguh menyayat hati menyaksikan pemandangan ini. Aku dan Umi turun dari taksi dengan tangis yang tak terbendung lagi. Terlebih lagi ketika melihat Umi begitu turun dari taksi langsung terkulai lemas dan terjatuh di halaman rumah. Aku langsung merangkul dan menggendong tubuh Umi masuk ke dalam rumah. Tangis pilu kembali memecah suasana saat itu. Ditambah melihat kelima anaknya, Teh Iis yang masih kecil-kecil, duduk berkumpul di samping Umi yang masih syok. Di sudut ruang keluarga di mana Umi terbaring lemah duduk seorang laki-laki, hampir separuh baya yang duduk sambil menundukkan kepala. Tanpa sengaja, Umi melihat ke arah laki-laki itu, dan tiba-tiba Umi bangkit dari terbaringnya, bahkan seperti mendapat kekuatan, langsung berdiri lalu menghampiri laki-laki itu, sambil berucap kuat bahkan membentaknya. Hei, sekarang kamu puas? Kamu sudah membunuh anakku dengan keji. Kau bunuh anak dengan perlahan. Kurang apa aku ini sama kamu,
Suara Umi lantang sambil menunjuk-nunjuk laki-laki itu. Aku bersumpah, mulai detik ini aku tidak sudi rumahku kau injak. Sampai kiamat pun kau tidak akan pernah hidup senang di dunia ini, dan kelak di akhirat kau akan kutuntut. Pergi kau, teriak Umi histeris. Saudara-saudaraku berusaha untuk menenangkan Umi, dan aku berusaha untuk bicara kepada laki-laki itu agar segera pergi. Akhirnya laki-laki itu tanpa banyak bicara menuruti perintahku. Laki-laki itu tiada lain suami dari almarhumah Teh Iis. Singkat cerita, malam itu malam pertama Teh Iis meninggal. Kesepakatan keluarga mulai hari 1 sampai ke 7 dilaksanakan takziah seperti bagaimana kebiasaan di daerahku. Pada jam 8 malam, jamaah masjid dan para tetangga mulai berdatangan untuk takziah di rumah itu. Dan dimulai acara takziahnya. Aku duduk di dekat pintu masuk rumah karena aku sekalian menyambut kedatangan para tamu. Para jamaah dengan khusyuk membaca doa yang dikhususkan buat Teh Iis. Tak lama baru dimulai takziah, tiba-tiba hujan turun deras. Namun derasnya hujan tak mengganggu kekhusyukan takziah itu. Tiba-tiba samar ku dengar seperti ada suara geraman dari luar rumah. Tepatnya dari depan rumah, tak jauh di mana aku duduk di dekat pintu. Awalnya tidak kuhiraukan, mungkin suara anjing pikirku. Namun suara geraman itu tidak berhenti, sehingga memaksaku untuk memalingkan mukaku ke arah luar depan rumahku. Astagfirullah. Sontak aku terkejut menyaksikan apa yang kulihat di luar sana. Mendengar aku istighfar dengan suara setengah berteriak, tentulah membuat para jamaah memandang ke arahku. Ada apa, Pak? Pak Imam bertanya kepadaku. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya karena mulut serta badanku seperti sulit digerakkan. Di luar sana aku melihat 3 sosok makhluk tinggi besar, hitam dengan tubuh dipenuhi bulu-bulu hitam. Matanya merah menatap tajam ke arahku. Namun keterkejutanku tidak sampai di situ. Tiba-tiba, kilapan cahaya kilat yang diikuti petir menggelegar hingga menyilaukan pandangan mata, menyambar makhluk-makhluk hitam itu. Kulihat 2 makhluk hitam itu terbakar hangus disambar petir, menyisakan percikan api dan asap bau sangit. 1 makhluk lagi berhasil kabur dengan jeritan mengerikan. Kejadian itu disaksikan semua jamaah. Sejenak kejadian aneh dan menakutkan itu membuat suasana sedikit kacau. Namun Pak Ustadz dapat memulihkan situasi lalu melanjutkan acara takziahnya. Singkat cerita, acara takziah malam pertama selesai dan dilanjutkan sedikit tausiah dari Pak Ustadz. Berangsur para jamaah berpamitan pulang, tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih pada para jamaah. Di luar kini menyisakan rintik hujan. Dirasakan suasana terasa dingin seakan turut berduka. Cuaca yang dingin membuatku terasa ingin buang air kecil. Aku pun beranjak ke toilet yang berada di dekat dapur di belakang. Aku masuk dan menutup pintu toilet. Ketika baru selesai dan aku menyiram kloset, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang rumah. Ya, itu seperti suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu pelan, namun begitu menyayat hati. Jujur, sesaat bulu kuduku meremang. Tapi aku bukanlah orang yang penakut. Aku berusaha berpikir positif. Aku semakin penasaran, siapakah yang menangis di belakang rumah ini? Karena aku belum mendapatkan yang aku cari. Perlahan, aku mulai keluar melalui pintu belakang dan melangkah keluar meninggalkan pintu itu. Baru beberapa langkah, pandangan mataku terkunci ke arah sebatang pohon rambutan kira-kira 15 meter dari dinding dapur. Pohon rambutan yang rimbun itu tumbuh di tepi kolam ikan yang sudah dikeringkan. Kutajamkan pandangan mataku ke arah bawah pohon rambutan itu. Jantungku berdetak hebat. Seketika bulu romangku meremang. Tapi jujur, aku tidak merasa takut sedikit pun. Kulihat
samar ada sosok wanita dengan rambut panjang terurai. Menggunakan pakaian terusan berwarna putih polos, tengah berdiri membelakangiku. Aku tidak bisa melihat jelas siapa sosok itu karena temaramnya cahaya. Namun masih terlihat dari tempias cahaya lampu yang ada di belakang dapur. Aku menguatkan hatiku untuk tetap tenang. Aku berdoa dalam hati, lalu aku berdehem 3 kali. Tiba-tiba, suara tangis itu berhenti, dan betapa terkejutnya aku karena tiba-tiba sosok itu menghilang. Seiring suara tangisan itu berhenti. Astagfirullah. Aku beristighfar, lalu dengan segera aku kembali masuk ke dalam rumah, dan aku menutup kembali pintu. Dan menutup pintu kembali. Setelah di dalam rumah, aku merasa gelisah. Rasa hatiku tak menentu, memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Aku berpikir keras mengartikan keganjilan ini. Kulihat anak-anak mendiang sedang berkumpul dengan keluargaku. Umi tengah khusyuk mengaji. Terlihat olehku, sesekali beliau mengusap air matanya yang terus mengalir dari mata lelahnya. Hancur rasanya hatiku melihat orang yang paling kusayangi sedang berduka. Pikiranku kembali menerawang, memikirkan penampakan serta tangisan itu. Tiba-tiba, benakku mengatakan bahwa ada sesuatu misteri dalam kehidupan mendiang kakakku sebelum ia menghadap Sang Ilahi. Aku harus memanggil anak-anaknya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu aku memanggil anak-anaknya mendiang, yaitu anak pertama dan anak yang ketiga. Kedua anak ini perempuan yang umurnya masih di bawah umur. Anak pertama saat itu umur 16 tahun dan anak yang nomor 3, 13 tahun. Namun fisik mereka tumbuh bongsor, sehingga dengan usia yang masih sangat muda tapi terlihat besar dan dewasa. Kuajak kedua ponakanku ini ke kamar yang letaknya menghadap ke bagian belakang rumah orang tuaku. Kamar itu bekas kamarku dulu. Di kamar itulah aku mencoba mengajak cerita kepada kedua keponakanku dengan lembut dan sabar. Lalu aku bertanya kepada mereka, apakah ada sesuatu yang mama dan kalian rahasiakan kepada kami? Karena Om merasa yakin pasti ada sesuatu yang kalian rahasiakan ke kami. Kedua ponakanku hanya diam dan tertunduk. Sesaat suasananya hening. Di luar rumah, rintik hujan masih terus membasahi bumi secara perlahan seakan bumi turut menangis. Tiba-tiba jantungku kembali berdebar. Sayup ku dengar suara tangis pilu itu lagi. Kini ku dengar terasa dekat, karena tepat di balik jendela kamar itu pohon rambutan yang dimana tadi kulihat sosok itu berdiri. Aku bangkit dari dudukku. Lalu dengan perlahan kusibah sedikit di tirai jendela. Lalu kuarahkan pandangan mataku keluar jendela. Hatiku makin berdebar saat mataku tertuju pada sosok bayangan yang kulihat tadi. Kini kurasakan perasaan sedih dan pilu mendengar suara tangis itu. Tapi bukan rasa takut. Terlihat jelas wujud sosok yang sedang menangis itu. Ya, itu Teh Iis, kakakku. Saat itu aku hanya berkata dalam hati, yang sabar ya Teh. Semoga Teteh di sana bahagia. Biarlah urusan di dunia ini kami yang menyelesaikannya. Apa yang Teteh belum selesaikan. Lalu aku kembali menutup tirai itu dan kembali duduk di atas ranjang membelakangi jendela. Aku kembali berbicara kepada kedua keponakanku. Kalian dengar, di luar sana ada suara orang menangis. Kata itu yang kumulai ucapkan. Kedua keponakanku mengangkat wajahnya dari sikap menunduk. Lalu mereka sama-sama mengangguk, tanda mereka berdua juga mendengar tangisan pilu itu. Kembali aku bicara. Kalian tahu itu siapa? Tidak ada jawaban dari mulut mereka, hanya isak tangis yang keluar dari mereka. Tak tega rasanya hati ini.
Tapi ini harus aku lakukan. Aku pun meneruskan bicara. Lihat Om, kalau kalian tidak tahu, Om kasih tahu. Itu mama kalian yang menangis. Mama ingin kalian jujur dan kasih tahu pada kami apa yang kalian rahasiakan. Karena itu yang membuat mama nggak tenang di sana. Kalau kalian nggak sayang dan kasihan sama mama, ya udah, nggak usah cerita sama Om. Tapi kalau kalian sayang, segera cerita sama Om sekarang juga, biar mama di sana tenang. Singkat cerita, kedua ponakanku menceritakan semua yang mereka rahasiakan kepada kami. Mendengar cerita dari mereka, mendidih rasanya darahku. Aku merasa sakit hati, emosi, benci, bercampur aduk. Biadab, bajingan, kubunuh kau. Aku menahan geram, kutinjukan tanganku di dinding kamar. Saat itu aku tidak merasakan sakit. Namun, sesaat terlihat darah menetes dari tanganku. Tanganku terluka dan bengkak. Aku tidak pedulikan itu. Kupeluk kedua keponakanku itu. Begitu berat penderitaan kalian, nak. Kenapa kalian tidak cerita kepada kami sebelum terlambat? Sesalku. Kemudian keponakanku hanya menangis. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Lalu kubuka dan ternyata Umi yang datang. Mungkin karena suara gaduh tadi hingga terdengar Umi. Dengan wajah heran, Umi bertanya kepadaku, "Ada apa ya? Kok ribut-ribut? Terus kenapa tanganmu bengkak dan berdarah?" Aku cepat-cepat menyembunyikan tanganku di balik tubuhku. "Ah, gak kenapa-napa, Mi," jawabku. "Mi, ayo kita kumpul di ruang keluarga. Ada yang mau Dayat ceritakan." Pintaku seraya ku peluk bau Umi dan ku ajak keluar kamar menuju ruang keluarga. Di ruang keluarga ternyata sedang berkumpul semua keluargaku, kakak-kakakku dan adik-adikku. Oh iya, di sini aku jelaskan. Aku anak kelima dari 10 bersaudara. Anak ke-1 almarhum Teh Iis, kedua almarhum Teh Ayi. Beliau meninggal tahun 86. Ketiga Teh Nunung, keempat Aa Deden, kelima aku, keenam dan 7 adik laki-lakiku meninggal ketika masih kecil, kedelapan adikku Neneng, ke-9 Susi, ke-10 Vera. Lanjut ke cerita. Di ruang keluarga kami berkumpul. Tak lupa kedua ponakan tadi pun ada di situ. Aku menceritakan semua apa yang terjadi kepada Teh Iis beserta anak-anaknya. Perbuatan laki-laki itu sangat biadab melebihi binatang, tutup ceritaku. Sontak, seluruh anggota keluargaku terkejut dan rasa tidak percaya atas semua yang mereka dengar. Sesaat rasa terkejut berganti dengan rasa emosi dan dendam, terutama aku sebagai saudara laki-laki. "Kubunuh kau," teriakku. Ku ambil senjata api yang kuletakkan di kamar. Melihat sikapku, Umi menangis serta menahanku dengan memeluk tubuhku dari belakang. "Dayat, jangan lakukan itu jika kamu sayang Umi dan kakakmu," teriak Umi sambil menangis. Aku menjawab teriakan Umi. Seraya aku berbalik sehingga kini aku berhadapan dengan Umi. "Biar Mi, biar ku balas semua perbuatan keji dia kepada kita." Tangis Umi semakin keras. "Tidak, lihat Umi, kalau kamu lakukan itu berarti kamu tidak sayang Umi," jerit Umi histeris. Dadaku sesak mendengar jeritan dan kata-kata Umi, bagai dihantam godam. Astagfirullah, aku istighfar. Tubuhku lemas, kedua kakiku pun ikut lemas, tak mampu menopang tubuhku. Aku jatuh terduduk berlutut di kaki Umi. Aku menangis di kaki Umi dan mohon maaf atas sikapku barusan. Dengan masih menangis, Umi duduk di hadapanku, memelukku serta berkata, "Jika kamu sayang sama Umi, jangan kamu lakukan hal yang konyol. Ingat, kamu sekarang tidak sendiri lagi. Di belakangmu kini ada anak-anak dan istrimu. Bagaimana nasib mereka jika kamu kelak berhadapan dengan hukum? Biarlah semuanya,
sudah terjadi. Kakakmu pun kini sudah tiada. Jika kamu sayang kepada saudara-saudaramu, urus dan besarkanlah anak-anaknya. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Laki-laki itu walau bagaimana tidak akan mendapat kebahagiaan di dunia maupun akhirat, ujar Umi sambil memelukku. Singkat cerita, malam itu menjadi malam yang begitu menyedihkan dalam keluargaku, dan aku lebih mengikuti nasihat Umi daripada mengikuti dendamku. Kilas cerita kehidupan almarhum kakakku Teh Iis. Beliau seorang perempuan desa yang lugu, namun memiliki dua cinta yang tulus dan kesetiaan kepada pasangannya. Namun cinta dan kesetiaannya tidak terbalas, justru pengkhianatan hingga akhir hayatnya. Dia rela hidupnya menderita, disakiti, tapi tetap hatinya teguh mempertahankan kesetiaannya. Walau lahir dan batinnya tersakiti dan tersiksa hingga azal menjemput. Jika kita melihat sikap almarhumah, pasti kita berkata, bodohnya, laki-laki tidak satu di dunia ini. Kenapa tidak ditinggalkan saja? Buat apa dipertahankan? Bla 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 bla. Tapi kembali ke hati, seseorang itu berbeda-beda. Kilas cerita tentang kebiadaban suaminya. Suami Teh Iis adalah seorang lelaki yang hanya mengejar nafsu birahinya, tanpa memperdulikan perasaan Teh Iis dan anak-anaknya. Dia menikah dan menikahi banyak perempuan, sementara Teh Iis dan anak-anaknya ditelantarkan. Dia tidak pernah peduli anak-anak dan istrinya makan atau tidak, tinggal di mana, sakit atau tidak. Terbukti beberapa kali anak-anaknya sakit. Teh Iis melahirkan anaknya, dia tidak pernah ada, baik dari segi perhatian apalagi biaya. Yang lebih menyakitkan, dia pernah mencoba berbuat bejat terhadap kedua anak gadisnya. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, niat bejat dia tidak sampai terjadi. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan. Tadinya saya tidak ingin menjelaskan dengan segala pertimbangan dan banyak pertanyaan dari para sahabat. Akhirnya saya tambahkan, selesai. Sedikit pesan dari saya, jika mendapat cinta tulus dari seseorang, maka hargailah cinta tulus itu. Tapi jika tidak bisa, lepaskanlah. Jangan digantung, dipermainkan, bahkan disakiti. Mohon maaf jika ada kata, dialog atau bahasa yang tidak tepat. Selain saya pemula, juga tulisan ini saya tulis sambil bekerja.